Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung lorong pasti ada cahaya ya. Badai pasti akan berlalu. Eh, Mas Bro untuk pagi ini sangat terkuras tenaga. Begitu capek banget kegiatan malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan untuk mencapai tujuan kita bersama, PP sampai menjadikan kita cuan luber tentunya untuk persiapan masuk PTC menjelang halting PTC ke depan ya. Masih banyak cuan ke depan, turun 10%, 20%, 70% dalam kriptoal biasa nanti sekali cuan ya berlipat-lipat ganda itu udah memang basic kripto seperti itu. Kita menunggu juga BTCD yang sudah mulai turun, per video ini dibuat 58,94 minus 0,05 sampai 0,09. Ini bagus untuk altcoin season, namun demikian karena BTC-nya turun, altcoinnya agak kegencet dikit, uang pada lari ke USDT nanti juga akan ditembakkan ke altcoin lagi ya. Jadi semangat, ini mutlak nggak bisa diabaikan. Untuk rumus cuan besar itu nunggu BTCD-nya sampai turun di 50%. Paling tidak di 50% dan altcoin season index-nya masuk ke 75 sampai 80 bahkan sampai 100 ataupun 90 saya rasa cukup ya. Itu untuk salah satu indikator yang memang akurat untuk altcoin season kita akan cuan besar, tunggu BTCD-nya sampai di bawah 50. Kalau tahun 2021 tuh di 40, kemudian di tahun 2017 itu ada di 37. Karena tahun ini pengadopsian makin meluas BTC ya 50%. Tapi kalau lihat grafik BTCD-nya akan sampai ke 48. Tapi yang jual di pucuk biasanya hanya 3% saja. Semua sudah nggak tahan, sudah dijual murah. Naik turun hal yang wajar saja dan masih dalam plannya, nggak soal ada pemain-pemain leverage, scalping, bantingan market maker segala macam, short squeeze untuk ngambil stop loss macam-macam. Jadi kalau waktunya belum terbang itu ya nowhere memble ya kayak gini, waktunya belum terbang, ketika sudah di pump ya 10 kali lipat, 20 kali lipat tuh dalam dunia kripto biasa. Sebelum pump itu ya fatput di mana-mana. BTC hancur lah, ETH hancur lah, hancur Mina. Tahun 2022 kan begitu. Hancur Mina, tahun 2021 pun kayak gitu. Tahun 2020 awalnya itu kan hancur Mina, Memble, Dower, udah kacau balau, berkutakan, udah ontol-onyot, macam-macam pokoknya suara hutan keluar semua. Tahun 2021 ketika PAM nggak ngotak, dan lagi tahun 2022 juga kayak gitu. Sudah kayak kiamat aja, sudah nggak ada harapan. Si Jerome Powell menaikkan suku bunga tiap bulan, nggak henti-henti sampai 525 basis point totalnya dalam setahun. Market longsor, ancur, jadi bubur ya. Udah orang pikirannya udah kalang kabut aja, udah lari, udah tunggang langgang, udah ibaratnya kayak gempa bumi gitu ya. Tahu-tahu tahun 2024 ya si PP naiknya sampai 40 kali 45 kali lipat ya sampai 160 triliun sekitar itu dan ranking di 17. Cardano kemarin sempat sampai 19.000, Solana sempat sampai 4 juta kan, dan BNB yang 22 juta. BTC-nya yang 1 miliar lebih koreksi kemudian malah 2,1 M. Jadi nggak semua koin terbang kayak dulu rame-rame, enggak, karena sekarang sudah dikuasai 72%, altcoin dikuasai institusi. Jadi hati-hati yang akan datang ini. Koin yang akan pump saya rasa koin-koin yang berfundamental bagus sudah diinfokan seperti itu. Yang tidak punya koin-koin bagus ya ngalamat pelangap-pelongo kayak kebo. Tapi tetap Dior ya, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan member mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro ada sekedar memberikan info yang saya tahu ya. Nunggu BTCD-nya sampai betul-betul ke bawah. Ini arahnya udah ke bawah sebetulnya. Tapi masih ya di situ-situ aja, belum ini banget sih. Kalau dilihat dari TA-nya juga ini udah saya sampaikan kan, yang belakang ini kan terjadi altcoin season ini kan di
48 ini merah ke bawah ini. Yang kedua juga longsor lagi kan sampai ke bawah ini, sampai ke 48 di kotak yang hijau ini. Ya ini sekarang masih di atas ini, menuju ke bawah ini. Menuju ke bawah itu nanti sampai di area 48 sini, di 50 lah. Ini kan sampai bawah kan, sampai di bawah hijau kan yang pertama kan, di bawah kotak yang hijau ini. Ini juga sampai di bawah kotak yang hijau. Ini nanti kita di kotak hijau aja udah, wah, cuan luper ya. Kalian sabar atau enggak, gitu aja. Ya, yang penting yang di holding koin-koin yang bagus-bagus akan sampai ke sana arahnya, karena saingan-saingan yang koin jelek-jelek nanti udah nggak laku. Kayak PP juga saingannya salah saja SIBA dan Doge. SIBA dan Doge kan market cap-nya sudah gede. Kalau SIBA masih mending ya. Si Doge udah 10 besar ya, MC-nya udah besar, tuh duitnya sopo yang untuk ngangkat pam kayak gitu. Kayaknya yang holdernya masih sedikit dan ATH-nya nggak begitu tinggi ya, saya rasa hanya 4 kali lipat aja udah ATH ya masih oke di PP. Kalau belum naik itu ya kayak gini, dap-dup kayak padat ayam, namanya kripto, kayak membosankan. Tapi waktunya naik nanti nggak ngotak. Jadi pemenangnya memang orang-orang yang sabar ya. Oke, apalagi nih Erodrat. Ya, kita lihat di TA-nya juga ya, ini manipulasinya sama kayak di sini sih. Di bawah awan masuk di sini, kemudian masuk ke awan merah. Di awan merah di sini dibanting, naik lagi. Pas mau keluar di awan merah, ini kan mau keluar di awan merah, merah lagi dibanting lagi. Sama sama mirip persis kok. Ini dari bawah masuk, kemudian masuk ke awan merah, di sini dibanting longsor. Ini juga mau keluar dari awan merah, mau ke sana ya, dibanting dulu. Memang seperti itu. Jadi pola ini kalau di kripto itu bisa apa namanya, pola yang berulang kawan. Ini detil banget nih. Ini kan masuk di bawah ini. Kemudian ini kan masih di bawah awan merah kan, menembus awan merah. Resisten ini kan, turun kan. Kemudian lanjut lagi. Ini kan mau keluar awan merah, mau keluar di awan merah. Artinya kalau sudah keluar di awan merah, di atas awan merah itu artinya sudah bullish. Tapi kan sebelumnya dibanting dulu. Ini sama. Di bawah, nembus ke awan merah, jatuh. Ini sudah mau keluar nih. Kalau di sini bearish, kalau sudah di atas awan hijau, namanya bullish. Cuma ini mau keluar. Kalau sudah keluar dari awan yang merah ini, resisten sudah sampai di sini candlenya, namanya sudah bullish. Tapi sebelum masuk bullish ini, itu pasti dibanting dulu kan sekarang ini nih. Itu yang terjadi. Dan memang aduh, mohon maaf batuk ya. Saya dengar berita juga yang terbaru bahwa Kongres Amerika itu deklarasi bahwa dia kalah perang sama Iran. Senjata-senjatanya sudah melemah, AS amunisinya sudah nggak ada, sedangkan Iran masih gagah, masih kenceng. Beda dengan peperangan dulu. Kalau dulu kan ada yang disandra 60 tahun berapa itu, udah lama 60 sandra itu, yang disandra adalah 60 ya orang, tapi disebar-sebar ke sana kemari, AS kalah, nggak bisa menemukan, paling 1-2 yang lainnya masih di sana sini, masih disebar, karena lokasi Iran itu kan lebih besar daripada Indo kalau nggak salah kan. Kemudian ini beda lagi, pusing AS itu strateginya beda lagi. Bedanya apa kawan? Kalau ini yang perang ini yang disandra bukan tawanan, ini adalah yang disandra adalah Selat Hormuz. Yang lebih parah daripada dulu. Jadi info yang saya dapatkan terbaru ini bahwa AS itu sudah menanggung beban yang luar biasa. Jadi barang-barang harga naik semua, dana untuk perang sudah nggak ada, dan dari Kongres itu bilang, saya dengar itu rapat Kongres itu katanya dana perang akan dihentikan tuh. Akan dihentikan. Pusing 7 keliling nih si Katram ini. Kemudian kalau mau damai sudah beda lagi. Iran sudah minta persyaratan yang lebih berat lagi, bukan yang kayak dulu lagi. Itu yang terjadi itu. Makanya si Trump ini gagahan ini. Biasanya kan perang kan pakai jurus maboknya si Israel, ya kan, hantam itu Gaza, sama yang diserang itu kan aslinya kan memang otaknya si AS itu untuk serang beruang merah si Putin itu ya, si
Vladimir Putin itu melalui Ukraina ya. Yaitu yang banyak Ukraina. Ini kena batunya AS lawan sendiri sama Iran. Kalau dulu itu kalah di tawanan, ada sekitar 50-60, ini beda lagi. Yang dijadikan sandra adalah Selat Hormuz yang selat vital itu untuk dunia perminyakan ya. Kemudian yang baru ini saya dengar itu Kongres itu deklarasi bahwa AS itu kalah perang dan akan dihentikan, katanya nggak akan keluarkan lagi biaya untuk perang, di stop katanya. Udah lo aja Trump yang perang, kasarannya gitu, biaya sendiri lo gitu. Ya, itu dari Senat itu udah nggak mengizinkan, jadi pakar-pakar di sana udah pada gembolan, yang menanggung beban masyarakat sana sendiri, barang-barang naik semua. Ya, setelah Trump berusaha untuk berdamai sama Teheran, Teheran sudah persyaratannya sudah makin menggila, salah sendiri ya. Ini juga termasuk terjadi perang ini yang bikin kacau ya. Ya kita sabarlah, yang namanya pasti di ujung lorong ada cahaya gitu aja. Badai pasti berlalu ya. Ini tinggal tunggu naiknya saja ya. Kemudian jual belinya di Indodax masih wah gila, rame kawan, 400 juta, 340 juta, 200 juta, 58 juta, naik turun jual beli rame. Ya, enggak masalah lah, kita sabar saja ya. Yang penting koin kita itu enggak busuk, masih ada ya. yang busuk Martini ya. Aduh. Ya, BTCD juga belum turun. Kita lihat CMC-nya tuh kan merah merona. Ya 0,049 itu paling terjun paling dalam sih 0,047 berdasarkan kemarin 4,54 triliun di Serok Paus ya. Tapi nyatanya 0,049 itu kayaknya udah mulai diserok ya. Turun juga cuma 0,9%, nggak ada 1% bervideo ini, dibuat aman-aman saja. Ini koin yang terbaik, saya rasa nanti akan bermasa panjang, asal kalian sabar, kapan waktunya cepat atau lambat akan masuk di atas Rp1. Ini akan masuk secara fundamennya itu melebihi dari Shiba dan Doge dulu kawan. Ini lebih menarik, dengan mana ada koin yang desentral displasi, bahkan ETH BNB aja nggak sanggup. Mau makan apa sih developernya? Rugi katanya ya. Belum yang 126.000 ETH yang belum dijual. Punya foundation ETH ya, itu kawan. Ya kalau PP itu tergantung supply and demand aja, kayak BTC. Naik turunnya hal biasa, tapi ujung-ujungnya kan makin ke depan makin naik, makin mahal kayak BTC itu. Ya, karena debtnya sudah nggak ada, nggak bisa cetak-cetak ya. Kalau yang lain kan masih dicetak-cetak ya. Nggak terasa udah 13 menit kawan. Ya saya mau jam berapa sih ini? Ini setengah, hampir jam 3, saya mau sahur dulu, ini hari Kamis ya. Ya semangat ibadah saya kawan. Jadi sejak kejadian banyak hal yang terjadi sama Mas Bro itu, bukan Mas Bro makin terpuruk. Itulah alam untuk membimbing Mas Bro dari berbagai macam kejadian alam yang saya alami, dengan kejadian keluarga, dengan kejadian macam-macam itu. Ternyata sebuah kelahiran saya itu memang dituntun untuk ke situ, untuk terbuka. Kalau saya masih nggak ada goncangan rumah tangga, mungkin ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nomor satu pasti harta benda kan. Nomor satu uang dan uang, karena tiap pagi dituntut mengeluarkan uang dari istri ya, muntang manting Thomas Bro. Itu setelah kejadian kayak gitu ditinggal, ternyata batin terguncang, banyak masukan-masukan dari spiritual. Ternyata setelah dikaji, digali, oh ini ternyata untuk membersihkan semua hati saya untuk ke depan, untuk mengerti kehidupan ini akan lebih baik ke depan seperti apa, itu akan lebih baik. Karena di sini itu pun fana ya, kita lahir pun telanjang kan, ondal-ondel kan, opat-apet burungnya nggak pakai baju, yang mana sehelai benang pun nggak ada kok. Kita punya mobil, punya motor, punya apa, itu udah bersyukur saja. Kalau sekarang yang harusnya milik kita kemudian diambil lagi sama ilahi, ya kita
harus relakan itu, termasuk istri itu relakan. Saya rasakan datang yang lebih baik lagi. Jadi itulah harus berjiwa besar ya, jangan berjiwa mesum. Kalau berjiwa mesum ya ceraikan suami, cari sana cari sini ya. Ya itu kesasar nantinya, nyasar, yang ada nyasar. Karena dalam sesuatu apapun yang kita berbuat kalau kita salah ya, ya pasti akan ini. Kalau saya melakukan banyak kesalahan tapi diawali dulu biasanya, nggak mungkin mengawali dulu. Kalau si A begini, saya akan ambil tindakan seperti ini. Si B begini, saya akan ambil tindakan seperti ini. Gitu. Jadi itulah prinsip saya. Pusing kalian. Oke, mungkin itu aja lah. Sambil nunggu PTCD-nya turun, kita lebih dewasa lagi. Banyakkan sabar, ikhtiar, hidrat. Semangat ya, karena di sini tuh dunianya fun aja sementara. Jadi kita jadi malah makin mengenal diri sendiri, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Jadi begitu. Ya, kalau kita ceramah dikit karena ini pagi ya, katakanlah Tuhan itu satu, Tuhan Maha Esa. Kalian dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu di hati kita. Kita mencintai sepenuh hati sama Tuhan. Tapi kalian nggak mengenal Tuhan. Mana mungkin mencintai sepenuh hati. Kalian aja nggak kenal, ibarat seperti itu. Udahlah, nanti kebanyakan jadi channel ceramah dah. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap dior dalam dunia kripto, berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Ya, semua kebobrokan, kebusukan pasti akan terungkap. Bangke dicium dimanapun pasti akan bau. Surah dirah jaya nengrat lebur tingning pangastuti. Semua kejahatan, keburukan, keangkaran, murkaan akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.